Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pramudia dengan NIM 0805 118202 5014. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum hidrodinamika tentang gelombang laut. Ada beberapa subbab yang akan dijelaskan pada video kali ini. Yang pertama itulah pengaruh angin terhadap gelombang, kemudian ada gelombang Erie, kemudian ada gelombang dampak positif dan dampak negatif dari gelombang. Ada juga macam-macam gelombang pecah, dan selanjutnya itu gelombang laut, dan ada juga gelombang konstruktif dan destruktif. Kita harus tahu dulu apa itu angin. Jadi, angin itu adalah massa udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Ini menurut Buys-Bellot. Kemudian, gelombang. Nah, gelombang ini adalah getaran yang merambat. Gelombang laut merupakan gerakan permukaan air laut akibat hembusan angin. Angin yang bertiup di atas permukaan air laut menimbulkan gelombang dan membawa suatu kecepatan yang mempunyai energi. Energi gelombang dapat dijadikan sebagai energi pengganti minyak atau energi terbarukan. Nah, penyebab dan proses terjadinya gelombang laut adalah angin yang merupakan suatu aliran udara yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara lebih tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Pergerakan angin akan menyebabkan proses terjadinya pergerakan pada air laut. Salah satu terjadinya gelombang di laut diakibatkan oleh angin. Angin yang bertiup di atas permukaan laut merupakan pembangkit utama dari gelombang. Bentuk gelombang yang dihasilkan cenderung tidak menentu dan bergantung pada beberapa sifat gelombang, periode, dan tingkat di mana gelombang dibentuk. Sementara itu, tinggi gelombang rata-rata dihasilkan oleh angin merupakan fungsi dari kecepatan angin, waktu di mana angin bertiup, dan jarak di mana angin bertiup tanpa rintangan. Umumnya, semakin kencang angin bertiup, semakin besar gelombang yang terbentuk, dan pergerakan gelombang mempunyai kecepatan yang tinggi sesuai dengan panjang gelombang yang besar. Selanjutnya ada kecepatan angin. Nah, kecepatan angin akan menimbulkan tegangan pada permukaan laut, sehingga permukaan air yang semula tenang akan terganggu dan timbul riak, gelombang kecil di atas permukaan air laut. Apabila kecepatan angin bertambah, riak tersebut semakin besar, dan apabila angin berhembus terus, akhirnya terbentuklah gelombang. Kemudian masuk ke subbab yang kedua, yaitu gelombang Erie. Teori gelombang Erie juga bisa disebut dengan teori gelombang amplitude kecil, bahwa asumsi tinggi gelombang adalah sangat kecil jika dibandingkan terhadap panjang gelombang atau kedalaman laut. Periode gelombang diasumsikan sebagai variabel konstan yang tidak berubah terhadap waktu. Teori gelombang Erie atau teori amplitude kecil ini diturunkan berdasarkan persamaan Laplace untuk aliran tak rotasi atau irrotational flow dengan kondisi batas di dasar laut dan permukaan air. Terdapat beberapa anggapan yang digunakan untuk menurunkan persamaan gelombang adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu zat cair adalah homogen dan tidak termampatkan sehingga rapat massa. Kemudian tegangan permukaan diabaikan. Kemudian ada gaya Coriolis. Lalu ada tekanan pada permukaan air yang konstan. Selanjutnya ada zat cair adalah ideal. Dan untuk tambahan, dasar laut adalah horizontal. Amplitudo dari gelombang kecil terhadap panjang gelombang adalah kedalaman air. Kemudian yang terakhir adalah gerak gelombang berbentuk silinder yang tegak lurus arah perjalanan gelombang, sehingga gelombang adalah dua dimensi. Kemudian ada dampak positif dan dampak negatif dari gelombang. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dampak positif dari gelombang tersebut. Dampak positif dari gelombang itu yang pertama, gelombang dapat membantu terbentuk dan terjaganya pantai.
Kemudian yang kedua, menjaga suhu dan kestabilan iklim di bumi. Yang ketiga itu menambah luasan laut dalam menangkap oksigen di dunia. Dan yang terakhir itu meningkatkan adaptasi dan kemampuan makhluk hidup. Kemudian untuk dampak negatif dari gelombang itu, yang pertama dapat merusak keanekaragaman hayati di lautan apabila gelombang terlalu besar. Yang kedua, terjadinya perkikisan pantai. Yang ketiga itu naiknya air laut. Selanjutnya, lebar pantai mengalami penyusutan, terjadinya abrasi pantai, menghilangnya habitat ikan akibat terkikisnya hutan bakau, rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai akibat gempuran ombak. Kemudian ada macam-macam gelombang pecah. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama surging, yaitu pecahan jenis ini terjadi bila lereng pantai sangat curam. Pada pecahnya jenis ini, puncak gelombang naik seperti akan menghujam ke depan. Kemudian ada spilling. Gelombang ini seperti yang dicirikan dengan kemiringan pantai yang landai. Pecahan gelombang jenis ini terjadi bila gelombang menjalar ke pantai dengan dasar yang landai. Kemudian ada plunging. Kemudian plunging ini terjadi akibat kemiringan gelombang dan dasar bertambah. Gelombang akan pecah dan puncak gelombang akan memutar dengan massa air dan puncak gelombang terjun ke depan. Kemudian ada cold passing. Gelombang jenis ini muka gelombang tidak berubah atau tidak pecah, tetapi semakin mendekati pantai akan membentuk gelombang pipih yang semakin mengecil dan akhirnya akan menghasilkan aliran turbulen di bibir pantai. Kemudian gelombang laut. Gelombang laut pada umumnya timbul oleh pengaruh angin, walaupun masih ada faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan gelombang di laut seperti aktivitas seismik di dasar laut atau gempa, letusan gunung api, gerakan kapal, gaya tarik benda angkasa seperti bulan dan matahari. Kemudian ada gelombang laut dapat juga terjadi di lapisan dalam pada bidang antara dari dua lapisan air yang mempunyai densitas berbeda. Gelombang ini disebut gelombang dalam atau internal waves. Selanjutnya ada gelombang akibat tsunami. Tsunami seperti yang kita tahu bersama, tsunami merupakan contoh dari gelombang akibat gempa bumi. Tsunami merupakan pergerakan air yang diakibatkan dari permukaan laut secara vertikal. Perubahan dari permukaan laut ini dapat dikarenakan gempa bumi yang berasal dari bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, ataupun hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami bisa menjalar ke segala arah. Lalu ada gelombang akibat kapal laut. Pada dasarnya, kapal yang berada di atas permukaan laut akan selalu memperoleh gaya eksternal yang menyebabkan kapal bergerak atau ship moving. Gerakan kapal ini disebabkan adanya faktor dari luar, terutama oleh gelombang. Yang terakhir adalah gelombang konstruktif. Gelombang konstruktif merupakan gelombang laut yang bersifat membangun atau membentuk pantai. Karakteristik dari gelombang ini adalah memiliki panjang gelombang yang besar, tinggi gelombang yang rendah, ukurannya kurang dari 1 meter, dan memiliki frekuensi yang rendah, umumnya 8-10 gelombang per menit. Gelombang konstruktif memiliki energi yang lebih besar ketika swash atau hempasan air menuju pantai dibandingkan dengan backwash atau aliran air yang kembali ke laut. Dan yang terakhir adalah gelombang destruktif. Gelombang destruktif merupakan gelombang laut yang merusak struktur pantai. Gelombang ini biasanya sangat tinggi, lebih dari 1 meter. Panjang gelombangnya pendek dan frekuensinya yang lebih sering. Pada umumnya 10-14 gelombang per menit. Frekuensinya yang tinggi menyebabkan semakin sering gelombang sampai ke pantai dan aliran air yang kembali ke laut semakin banyak. Aliran tersebut akhirnya menghambat laju aliran air menuju pantai. Oleh karena itu, swash gelombang destruktif lebih lemah dibanding backwashnya. Hal ini menyebabkan sedimen yang berada di pantai lebih banyak
terbawa oleh aliran air menuju laut. Jika sedimen tersebut menerus terbawa ke laut, maka pantai tersebut akan tergerus dan membahayakan bagi masyarakat pesisir. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.